Untuk moderator dari saya sendiri, dan untuk pengisi kajian ini adalah Bapak Asep Hidayat. Adapun tata caranya tadi sudah disampaikan. Untuk sesi pertanyaan mungkin nanti akan dipilih, bukan dipilih ya, kepada teman-teman sekalian boleh melakukan pertanyaan dengan cara cukup dengan membuka mic dan langsung bilang saya ingin bertanya, tetapi nanti bakal kita urut oleh panitia. Setelah itu akan dipanggil kembali untuk kembali bertanya. Itu untuk sesi pertanyaannya. Dan untuk bagi yang ingin berinfak sodako, nanti akan dikirimkan link untuk via e-money atau OVO, GoPay, dan kawan-kawan yang lainnya. Dan ada pula untuk langsung transfer, bisa saja melalui nomor rekening yang akan nanti saya sampaikan. Oke, mungkin itu sampai yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap ya, kita mulai aja kita acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Asep Hidayat selaku pemateri. Yang terhormat para pengurus Ashabul Jannah, dan yang saya hormati juga para jemaah atau peserta kajian kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Dialah yang memberi kita hidayah, inayah, dan berkahnya, sehingga kita dapat mengikuti kajian ini. Semoga kita diberi perlindungan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam tercurah limpahkan bagi Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dapat sampai kepada kita selaku umat di akhir zaman. Baik, sebelum saya membacakan susunan acara ini, saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Rafikli. Saya dari Universitas Al-Ghifari, jurusan manajemen. Oke, saya akan memandu dan menjadi moderator di kajian kali ini. Oke, kita langsung aja untuk pembacaan ini ya, pembacaan acara. Yang pertama akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran, kedua ada materi, nanti akan adanya tanya jawab, dan ditutup dengan pengumuman giveaway dan penutup. Oke. Untuk pertama itu adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Pembacaan ayat suci Al-Quran akan dipandu atau dibacakan oleh Kang Danang. Untuk Kang Danang, kami persilakan. Silakan Kang Danang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina wala taqrabu zina innahu kana fahisyah fasa'a sabila. Sadaqallahul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suaranya sangat merdu sekali ya. Oke, kita langsung aja ke acara utama kita. Materi kali ini akan disampaikan oleh seseorang
yang sangat spektakuler sekali ya, sangat spektakuler, sangat fenomenal sekali. Dan dia pun sebelumnya pas saya SMK dulu adalah guru, salah satu guru saya yang mengajar PAI ya. Nah, dia adalah guru yang sangat fenomenal sekali dan juga disukai oleh banyak siswa ya. Oke, kita langsung aja bacakan CV-nya. Nama lengkap Asep Hidayat, Sarjana Pendidikan Islam. Nama panggilan Kang Asep. Tempat tanggal lahir Garut 11 Januari 1983. Alamat Kampung Sukasari, RT 3 RW 2, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Nomornya bisa ada yang perlu atau ada yang mau ditanyakan bisa dicatat 0821 1998 2222. Pendidikan sarjana S1, pekerjaan GPAI SMK Setia Bakti, pengalaman organisasi BGMP PAI SMK Provinsi Jabar, AGPAI Kota Bandung, moto hidup, Allah, aku bisa karena biasa, biasa itu awalnya dipaksa. Pesannya adalah mengamalkan ilmu itu kebahagiaan, mencarinya adalah perjuangan. Oke, daripada kita berlama-lama lagi untuk menunggu, kita langsung saja untuk Pak Asep Hidayat, kami persilakan. Silakan Pak Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi a'udzu bika min hamajatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sama-sama kita mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, bahwa di kesempatan malam hari ini Allah takdirkan, ya Muqtadir, dialah Allah yang menakdirkan, ya Jami, dialah Allah yang mengumpulkan kita semua di kegiatan yang insya Allah mendatangkan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk pada materi, terlebih dahulu Bapak ucapkan terima kasih dan apresiasi tertinggi kepada seluruh teman-teman yang ada di komunitas ini. Semoga tetap menjadi orang baik, akan baik dan selamanya menebarkan kebaikan bagi semuanya. Sesuai dengan tema yang diusung di kegiatan malam ini, kajian kita akan membahas tentang hal seputar kita, yaitu tentang remaja dan cinta. Ini adalah materi yang sangat sensitif ya, karena pro kontra selalu terjadi, terutama di kalangan teman-teman semua, baik itu mahasiswa, mahasiswi, atau siswa-siswa yang ada di sekolah menengah atas ataupun kejuruan. Kedengaran suaranya? Terdengar, Pak. Terdengar. Baik ya. Izinkan Bapak memberikan materi secara sederhana sesuai dengan apa yang menjadi tema yang diusung di kegiatan malam hari ini, yaitu kita akan berbicara tentang remaja dan cinta.
kita akan mulai pembahasan hari ini dari apa itu definisi dari remaja. Baik, Bapak akan sajikan terlebih dahulu slide-nya. Sudah nampakkah? Belum? Sudah nampak ya? Ada? Halo? Halo? Sudah Pak, sudah ada. Ada Pak. Baik. Baik teman-teman, kita akan mulai dengan pemahaman dari apa itu remaja ya. Sebetulnya di kesempatan malam ini ada dua kata yang akan sama-sama kita bahas. Pertama ada remaja, yang kedua ada yang namanya cinta. Sesungguhnya banyak ahli yang menerjemahkan, mendefinisikan, atau memberikan pengertian tentang remaja. Dan juga betapa banyaknya ahli mengartikan atau mendefinisikan apa yang namanya cinta. Nah, pada malam hari ini, semoga ada manfaatnya sedikit. Bapak akan sama-sama kita bahas apa itu remaja dan cinta. Berangkat dari berbagai definisi remaja dan definisi cinta, Bapak akan sederhanakan sesungguhnya apa sih itu remaja, baik dari batasan usia, psikologis, atau secara pemahaman-pemahaman lainnya. Nah, secara sederhana, Bapak akan coba share dengan teman-teman semua. Berbicara remaja, maka kalau Bapak itu mengartikannya transfer ya, pakai P bukan pakai F. Ini adalah singkatan untuk menyederhanakan agar kita mudah dalam mencernanya. Apa itu yang pertama? Transisi. Berbicara remaja, maka kita berbicara pada kehidupan yang transisi antara anak-anak menuju masa dewasa. Banyak tokoh ilmuwan ada yang mengartikan usia remaja itu 12 sampai 21 tahun. Ada yang mengartikan usia remaja itu 14 sampai 20 tahun. Bahkan ada dalam kajian Islam itu remaja itu juga bisa dilihat tolak ukurnya dari masa balik, yaitu kira-kira usia 15 tahun atau usia 9 tahun bagi perempuan. Nah, ketika berbicara remaja, maka pasti kita akan disuguhi dengan masa transisi, peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Tapi pada prinsipnya, yang dikatakan remaja adalah seseorang yang selalu memiliki kecenderungan pada pemahaman yang kedua, yaitu adanya semangat. Maka kalau kita sepakat usia remaja itu ada di antara usia 14 sampai 21 tahun, maka kalau dihitung sekolah formal itu usia SMA, usia SMK, atau perkuliahan sampai dengan semester 4 atau sampai lulus sarjana. Nah, salah satu hal yang paling menonjol ketika kita berbicara remaja, selain transisi peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa, itu ada nilai semangat. Dan ini dibuktikan pada kegiatan malam hari ini. Ini sungguh luar biasa, generasi-generasi hebat. Bapak doakan semoga selalu menebar kebaikan. Di tengah-tengah orang sibuk, sekalipun tetap kita dalam keadaan wabah COVID-19, tetapi banyak di antara usia-usia kalian tetap saja mengintai, merencanakan momen-momen termasuk pergantian tahun baru walaupun Masehi bukan Hijriah. Oleh karena itu semangat inilah salah satu menjadi ciri dari remaja. Yang ketiga, adanya pencarian jati diri yang luar biasa. Menentukan sikap, berteman dengan siapa, bahkan kecenderungan usia remaja itu usia yang tidak bisa kita simpulkan dia itu arahnya mau kemana. Kadang bisa berubah, seperti mungkin di antara teman-teman yang berpikiran dulu ketika
sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan, saya mau kerja, saya mau ikut saudara, ternyata kita ditakdirkan untuk kuliah. Nah, oleh karena itu, terus di usia remaja atau di masa-masa ini, pencarian jati diri seseorang itu menjadi bagian dari diri remaja itu sendiri. Jadi secara sederhana, menurut Bapak, ini kita berbicara remaja itu hanya transfer saja, pakai P ya. Jadi berbicara transisi, berbicara ada kesemangatan di situ, dan berbicara di situ terdapat pencarian jati diri yang luar biasa. Nah, berbicara cinta, nah ini sensitif ya. Berbicara cinta, bahkan banyak kata, bahkan banyak quote atau kalimat yang alay-alay itu menyatakan, mendefinisikan, mengartikan apa itu cinta sendiri. Sama dengan yaitu remaja. Bapak coba sederhanakan bahwa kita berbicara cinta, maka kita tidak akan lepas dari yang apa namanya rasa. Karena perasaan, sesuatu yang tidak bisa kita sembunyikan dalam diri seseorang itu pasti adanya rasa. Hanya di usia remaja itu ada orang yang berani mengungkapkan rasanya tanpa malu misalnya. Ada juga beberapa di antara teman kita hanya menyembunyikan rasa dalam dirinya saja. Jadi berbicara tentang cinta, maka tidak jauh-jauh kita berbicara tentang rasa. Kemudian, Bapak, mohon maaf Pak, itu PPT-nya nggak muncul Pak. Oh gitu. Ya, sekarang muncul. Belum Pak. Jadi cuma munculnya gambar webnya aja. Oh. Baik. Coba ya. Coba Bapak ulang. Oh. Nah. Sudah muncul juga ya? Bapak coba presentasikan seluruh layar, Pak. Jangan yang cuma jendela aja. Coba presentasikan seluruh layar Anda. Ya. 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 Bentar ya. Ini oh, kok kebuka ini. Sorry. Bentar ya. Nah. Oh, ya. Bentar. Ada belum? Masih belum? Ada ya? Ya gimana sekarang? Tampil ya? Belum Belum Pak. Belum? Bentar. Oh ya udah tampil Pak. Udah tampil. Udah ya? Oke, baik. Ya nggak apa-apa. Kalau dengan remaja kan kita santai saja ya. Oke, tadi jadi lupa. Sampai mana kita? Oke, baik ya. Masuk pada kata yang kedua yang menjadi bagian pembahasan malam hari ini, yaitu tentang cinta. Sama dengan halnya remaja, Bapak coba sederhanakan, berbicara tentang cinta itu kita tidak jauh-jauh akan berbicara seputaran rasa, kita akan berbicara cerita, dan kita akan berbicara tentang komitmen. Jadi berbicara tentang cinta, mahabbah, konsep kecintaan, kita belum masuk pada cinta kepada siapa, terus perasaan seperti apa, cuma secara umum Bapak mencoba menyederhanakan bahwa ketika kita berbicara cinta, maka kita tidak akan jauh berbicara tentang rasa, berbicara tentang sebuah cerita, dan berbicara tentang komitmen. Oke. Kenapa tema remaja dan cinta selalu menjadi kajian bagi beberapa penggiat remaja atau komunitas remaja atau kegiatan-kegiatan di keorganisasian? Karena
sesuai dengan materi atau tema yang menjadi bahasan kita hari ini, ada beberapa hal klasik, hal yang selalu muncul ketika kita berbicara remaja maupun cinta. Kita akan selalu berbicara cinta itu menurut Islam seperti apa. Terus kita akan juga berbicara batasan cinta atau remaja itu seperti apa. Terus kita juga akan berbicara bagaimana sikap kita selaku muslim menyikapi tentang cinta. Nah, masuk pada konsep Islam dalam mengartikan atau mendefinisikan atau memberikan pemahaman tentang cinta itu banyak sekali ya. Ya, kita jangan terjebak atau berlindung pada sesuatu yang menurut kita benar, padahal menurut saya itu adalah salah. Sehingga selalu banyak kajian cinta menurut Islam, padahal biasanya kecenderungan orang yang lebih atau kecenderungan orang-orang yang di luar batas kewajarannya dalam mengungkapkan rasa, dalam bercerita, dan dalam berkomitmen itu akan kebablasan. Sesuai tadi apa yang disampaikan oleh Khori yang luar biasa itu ya. Jadi Islam itu jangankan melakukan, kalau kita masuk bahasan pada zina, mendekati saja itu sudah dapat warning dari agama dari Allah Subhanahu wa taala. Terus apa sih batasan cinta itu? Ya sama gitu. Kalau kita berbicara batasan cinta, maka kita akan masuk pada bagaimana cara kita membatasi rasa kita, membatasi cerita kita, membatasi komitmen kita dengan apa yang menjadi bagian dari kita sebagai seorang muslim. Sehingga kelak pada masanya itu akan menjadi mudah dalam menentukan sikap kita sebagai muslim. Artinya kita mampu memposisikan satu sisi kita ada di usia remaja, satu sisi juga kita memahami bahwa cinta yang menurut Islam atau sesungguhnya hakikat dari cinta adalah 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Nah, kemudian semua itu berbicara tentang batasan Al-Quran, berbicara bagaimana kita mengekspresikan cinta menurut agama kita. Sesungguhnya konsep itu ada dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-13. Surat ke-13 ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Kenapa ayat ini seakan-akan apakah hubungannya dengan cinta? Karena kembali lagi ke konsep awal. Ada 3 kata yang tadi Bapak sampaikan, ada rasa. Seakan-akan kita itu selalu mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Sehingga ketika kita mau menentukan batasan bagaimana cara kita menurut agama memahami konsep remaja dan cinta, maka harus ada nilai perubahan dalam diri kita sendiri. Allah itu tidak akan mungkin merubah ketetapan atau merubah nasib kita hari ini ke depannya, kecuali kita sendiri melakukan perubahan. Nah, dimensi atau konsep Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-11 ini, setidaknya ini ada kalimat nafs, ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Adanya perubahan cara pandang nafs atau anfus, di mana ini satu berhubungan dengan pikiran, yang kedua berhubungan dengan rasa, yang ketiga berhubungan dengan motivasi atau dalam bahasa agama itu bisa juga kita istilahkan dengan niat. Jadi ketika kita masuk pada sebenarnya apa sih cinta, apa sih batasan kita, maka itu semuanya ada dalam pikiran kita, ada dalam rasa kita, ada dalam niat kita. Jadi tidak ada seperti pertanyaan yang klasik, Pak, apakah pacaran menurut Islam itu boleh? Maka sebetulnya itu pertanyaan yang klasik, sama dengan ketika kita bertanya, apakah kamu kaya, apakah kamu sukses? Itu. Kenapa Bapak menyatakan seperti itu? Karena lagi-lagi kita terjebak dengan pola pikir selalu mencari pembenaran. Kita mau syariah aja, ada pacaran syariah ya. Jadi perubahan dasar yang harus kita
kita jadikan dasar untuk memahami apa itu dengan batasan kita, makanya ada dalam pikiran kita. Jadi, seperti ini Bapak, di slide ini ada gambar gelas, lalu kemudian diisi garam 1 sendok, maka dipastikan air yang berada dalam gelas itu asin. Nah pertanyaannya, bagaimana cara kita menghilangkan rasa asin itu sendiri? Jangan sampai kita buang airnya. Kalau kita buang airnya tidak ada air lagi dalam gelas tentunya. Apalagi kita sampai memecahkan gelas berisi air tersebut. Maka yang mesti kita rubah adalah mencari wadah yang lebih besar dari gelas, air misal, atau wadah yang lainnya. Kemudian kita tuangkan air yang asin itu ke dalam gelas. Kemudian kita tambah air. Misal kita masukkan ke dalam 1 ember. Ember tersebut kemudian diisi air sampai penuh. Maka setidaknya rasa asinnya akan mulai hambar, bahkan nyaris tidak terasa. Analogi ini bisa kita tamsil atau perumpamaan, atau kita ibaratkan, seandainya air itu adalah kita, asin itu adalah kecenderungan, ya, atau masalah bisa dikatakan, atau pemahaman yang belum dipahami, maka agar kita masuk dalam masalah itu, atau kita agar mendapatkan solusi dari apa yang kita pikirkan itu, maka rubahlah pola pikir kita. Ya, tadi ada pikiran, ada niat atau motivasi, sehingga konsep remaja dan cinta itu kita tidak terjebak. Karena gini ya, ada kecenderungan seperti yang Bapak ungkapkan, seperti Bapak bahas, bahwa kita itu selalu mencari pembenaran, berlindung dari boleh, berlindung dari kan kita Mas Syariah, ya jelas-jelas Allah semua gitu. Nah mungkin itu mungkin ya. Jadi apa itu sebetulnya rasa, apa itu remaja, apa itu cinta? Nah kan di era milenial ini, nah kita itu selalu menjunjung cinta tetapi melahirkan syahwat. Itu sesuatu yang apa namanya ya, harus kita jauhi ya. Padahal sejatinya cinta itu harus melahirkan kasih sayang, bukan kasih syahwat ya. Jadi mungkin itu sekilas yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan setidaknya memberikan gambaran lah ya, sekalipun jauh dari ekspektasi kita semua atau kalian atau teman-teman semua menerima materi, tapi setidaknya coretan Bapak mengenai kajian hari ini seperti itu. Mungkin kembali ke moderator. Sementara cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi yang sangat memuaskan sekali ya, sangat menguncang hati, sangat membuka pikiran ya dari Pak Asep Hidayat. Nah, kita beralih dari ke sesi pertanyaan. Mungkin dari teman-teman sekalian ada pertanyaan atau ada pertanyaan di dalam pikiran teman-teman yang harus ditanyakan, atau misalnya yang mengganjal gitu. Silakan untuk teman-teman yang mau bertanya. Silakan. Iya Kak, saya mau bertanya. Oke, silakan. Bagaimana cara menyikapi ketika kita sedang merasakan perasaan cinta yang menggebu-gebu terhadap lawan jenis supaya tidak salah jalan di zaman sekarang? Itu pertanyaan saya Kak. Terima kasih. Oke Pak, jadi tadi dari pertanyaan Wenita ya, jadi katanya di masa-masa sekarang tuh lagi cintanya tuh lagi menggebu-gebu gitu, apa lagi pengen ya, apalagi sekarang lagi malam minggu lihat orang, lihat yang lain lagi pacaran, lagi di motor gitu, boncengan gitu Pak. Kan ada rasa ingin untuk berpacaran itu Pak. Gimana Pak cara ngatasinnya Pak, agar ya rasa ingin itu berkurang atau hilang gitu Pak? Baik, satu-satu dulu ya. Akan coba Bapak jawab ya. Itu pertanyaan yang luar biasa. Itu dari siapa itu? Wenita Alimah ya.
Wanita. Kayaknya mah wanita juga Ya. lagi suka sama seseorang, Pak. Oh, memang. Nah, kan pertanyaan yang bagus ya. Pertanyaan yang sering itu ditanyakan ketika ada kajian tentang remaja atau kajian tentang kita. Pertama, jawaban Bapak nih. Pertama, kita harus bersyukur. Harus bersyukur karena masih ada rasa. Gitu kan? Karena masih ada rasa ketertarikan, masih ada rasa keingintahuan, sebagaimana tadi di materi awal bahwa transfer, ya, transisi, ada semangat, ada pencarian jati diri, maka pasti salah satu di remaja itu ada keingintahuan yang luar biasa. Kalau bahasa wanita tadi menggebu-gebu. Cuma pertanyaannya menggelitik, Pak, bagaimana? Nih, saya tuh katakanlah suka seseorang, gitu, sampai menggebu-gebu, itu bahkan secara psikologi orang yang konon katanya sedang jatuh cinta atau sedang menggebu-gebu, bahasa kasarnya bucin ya kalau sekarang, budak cinta, itu adalah karakteristik dari remaja. Karakteristik ya. Jadi jawaban Bapak pertama bersyukur bahwa kita berarti ada dalam fase remaja. Karena ada juga teman-teman yang nyaris tidak ada rasa sama sekali. Harewe. Terus yang kedua, bagaimana ketika ada rasa terus menggebu-gebu? Seakan-akan kita itu terbawa arus ya. Artinya tahu bahwa ini hukumnya salah, tahu bahwa dia itu adalah bukan sesuatu yang halal atau bukan muhram kita, bahkan ini cenderung mendekati pada perbuatan yang zina, mengumbar saat. Bagaimana cara kita? Nih, kasih tips ya. Pertama, cara kita bagaimana mengatasi itu semua. Menurut Bapak konsepnya sederhana. 1, koleksi. 2, audisi. Baru 3, resepsi. Nah gitu, jadi sederhana. Jadi kenapa kita menggebu cinta? Karena kita fokus pada satu pilihan. Harusnya di usia-usia kalian itu koleksi, perbanyak jaringan, perbanyak teman, perbanyak sahabat, perbanyak ikut kajian. Karena pada saatnya nanti akan mengerucut kepada sebuah pilihan. Baru setelah itu kita halalkan. Mungkin itu. Jadi alihkanlah ya pandangan kepada kesukaan seseorang kepada sesuatu yang mengundang kebermanfaatan yang luas. Kalau sudah lakukan seperti tadi, koleksi dulu teman yang banyak. Selebihnya jelaslah, perbanyaklah kita berdoa. Itu mungkin wanita. Semoga tidak puas ya, karena Bapak bukan alat pemuas kali ya. Silakan moderator. Jadi harus ini ya Pak ya, harus mencari hal-hal yang lebih positif ya Pak ya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kita alihkan. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Mungkin ada pertanyaan lagi yang harus ditanyakan tadi kayak wanita tadi katanya. Kayaknya itu lebih ke curhat ya. Ya silakan. Saya mau tanya boleh? Ya silakan. Boleh. Jadi gini Pak, pertanyaannya. Islam itu kan mengajarkan kita untuk berkomitmen. Nah, dalam percintaan sendiri di Islam itu diajarkan untuk ta'aruf agar tidak kelewatan gitu Pak. Nah, kalau misalkan wanita gitu tertarik ke lawan jenis yaitu laki-laki, nah gimana gitu Pak cara wanita itu menyampaikan perasaannya dengan benar gitu Pak? Mungkin seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, ya itu pertanyaan yang juga hampir mirip-mirip ya. Jadi sekali lagi, ketika kita ada rasa, termasuk rasa kita ke lawan jenis, itu syukur. Karena itu bagian anugerah ya, menurut Bapak. Terus yang kedua, konsepnya sama. Kita harus mengalihkan hal-hal yang lebih menarik kemanfaatan atau kemaslahatan. Terus kemudian Pak, bagaimana? Kan Islam itu mengajarkan komitmen. Betul ya.
komitmen itu adalah ending dari proses perkenalan. Seperti tadi istilah Bapak itu yang sederhana, koleksi, audisi, resepsi. Audisi itu kan bahasa agamanya bisa diartikan kita itu istihoroh. Ketika kita berteman dengan banyak orang, pastilah itu ada yang getarannya itu mengguncang sampai bisa mengalihkan hal apapun. Sehingga dalam diri kita, bagaimana ya caranya mengungkapkan keinginan itu, sementara Islam itu lita'aruf hanya saling mengenal. Itu kan jadi masalahnya problemnya di situ. Jadi sebetulnya kembali lagi, kita jangan terjebak mencari pembenaran menurut pikiran dan rasa kita. Maka kita harus kembali lagi, ketika berbicara agama hanya saling mengenal, maka konsep kita saling mengenal. Dan setelah itu, kembalikan kepada sang punya rasanya itu, yaitu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita mengungkapkannya? Sebetulnya pengalaman nih, karena tadi juga wanita katanya itu curhatan, bukan pertanyaan. Dia juga mungkin ada sedikit banyak itu adalah pengalaman. Jadi berbagi saja, ketika kita ingin menyatakan kepada seseorang, sesungguhnya di waktu yang sama dia juga ingin menyatakan kepada kita. Cuma pertanyaannya apakah pernyataannya sama atau tidak, itu Allah alam. Jangan sampai kita itu komitmennya kita mau, dianya enggak. Tapi menurut Bapak, pastikanlah jaga persahabatan. Karena ketika rasa itu didahulukan, ketika rasa itu menjadi sesuatu yang diagungkan, maka kadang orang yang berlebihan dalam mengungkapkan rasa itu, pengalaman itu akan berhenti juga menebar kebaikan dengan teman-teman. Jadi bagi Widya, tenang saja, kita itu husnudon, ketika kita malu, ketika kita punya rasa, ketika kita punya suka, bagaimana cara mengungkapkannya, bagaimana cara membuat komitmen. Komitmen itu nanti setelah dimulai dari akad nikah. Itu cuma kita harus pede bahwa di waktu yang sama dia juga sedang memikirkan bagaimana cara mengungkapkan rasa kepada kita. Mungkin gitu kira-kira jawabannya. Silakan. Oke, itu jawabannya ya. Nah, semoga pertanyaan tadi tidak dipuaskan ya Pak ya. Silakan, ada pertanyaan lagi atau tidak? Kalau misalnya tidak ada, kita langsung saja untuk pengumuman giveaway. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada. Ya, silakan. Kita bikin 3 pertanyaan aja, jadi sekali lagi silakan Kang Yadi. Oke, sebelumnya selamat malam, Pak. Assalamualaikum, Pak. Siap. Waalaikumsalam. Orang hebat baru muncul. Enggak, silakan, gini, silakan. Pak. Pengen nanya, Pak. Kita tahu ya, Pak, bahwa tadi kan manusia itu emang maksudnya cinta itu fitrah untuk manusia ya, Pak. Apalagi remaja-remaja itu emang kayak umur-umurnya gitu. Biasanya ngerasain cinta dan lain-lain, Pak. Ya. Nah, berarti kan kayak sebisa mungkin kita untuk mengarahkan si rasa suka atau rasa cinta itu ke dalam hal-hal yang positif ya, Pak. Nah, lalu biasanya Pak, kan kayak rasa cinta, perasaan gitu tuh tumbuh dari komunikasi yang terlalu sering lah ibaratnya, pertemuan yang terlalu sering, komunikasi yang terlalu sering, bahkan mungkin komunikasi yang bisa dianggap tidak terlalu penting gitu Pak. Nah, yang ingin ditanyakan tuh apa sih Pak? Secara singkat aja ya Pak, nggak apa-apa. Batasan apa saja nih Pak yang harus dilakukan antara laki-laki dan perempuan Pak. Jadi kayak batasan antara laki-laki dan perempuan tuh itu apa saja Pak, dan dalam hal apa saja, misalkan laki-laki dan perempuan ya mangga buat komunikasi, mangga tidak untuk komunikasi dan lain-lain Pak. Mungkin seperti itu sih Pak. Baik, terima kasih. Alhamdulillah Bapak ditakdirkan ketemu lagi dengan alumni Bakti yang hebat ya. Jadi kalau berbicara batasan itu secara pemahaman agama sama kita dengan materi-materi bagaimana batasan aurat ya. Bahkan ada juga konon katanya
bahwa suaranya itu juga menjadi bagian alat pemerintahan. Jadi berbicara batasan-batasan itu lebih kepada kita memanage rasa kita. Jadi tidak ada definisi harus A, definisi harus B, bisa batasan A, batasan B. Kalau kita tidak bisa manage. Jadi pertama berbicara kita bagaimana batasan kita sementara kita komunikasi intens, terus kadang dari hal yang serius, dari hal yang akademik, arah ke hal-hal yang pribadi, bahkan terkesan kita itu punya kecenderungan nyaman berkonsultasi dengan seseorang daripada kita berkonsultasi dengan orang tua ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan permasalahannya. Jadi kenapa permasalahan remaja dan cinta itu selalu menjadi hal yang menarik? Karena itu tadi tidak terlepas dari rasa. Sehingga banyak di kalangan generasi di remaja itu tadi ya ada kenyamanan tersendiri, curhat, komunikasi daripada dengan orang tua atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berbicara dengan batasan, pertama manage aja kita. Bahkan Bapak pernah mengikuti sebuah sama kajian seperti ini, Bapak sharing. Dulu ada pemateri yang mengatakan, coba saja ketika kita mau tidur nih kita, setelah membaca doa Bismika Allahumma yusbika amut, kita itu menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata. Bayangkan seseorang yang tadi seharian intens dengan kita. Jangan sampai kita terjebak kepada hal-hal yang syahwat dan sebagainya. Jadi selalu kita itu ya harus diyakini kan iya karena dulu iya karena nasta'in, yang akan membatasi perbuatan kita agar terhindar dari perbuatan yang tercela itu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama manage rasa kita. Jadi yakini komunikasi ini adalah bagian dari kegiatan, misal komunikasi ini bagian dari net atau jaringan, tidak ada hal lain. Menurut Bapak sih sesederhana itu ya. Jadi kita aja memastikan. Jadi jangan sampai kita terlalu nyaman berkomunikasi itu akhirnya ya awalnya sih dari komunikasi kan, kemudian janjian di mana, mengarah ke arah mana, kan itu tahapan-tahapan. Mungkin gitu untuk ini Kang Yadi ya, sekarang jadi Kang Yadi luar biasa. Iya Pak, Itulah. terima kasih banyak Pak. Siap. Oke, terima kasih buat yang sudah bertanya. Kita langsung saja ya untuk ke sesi pengumuman giveaway dari Ashabul Jannah. Oke, saya akan umumkan pemenang giveaway dari Ashabul Jannah. Nanti untuk pemenangnya nanti itu nanti bakal dihubungi ya sama Instagram dari official Ashabul Jannah. Oke. Ini saya langsung saja umumkan ya siapa pemenang giveaway dengan hadiah yang sangat menarik ya. Oke, untuk yang pertama dari akun Tina Ajah 1. Tina Ajah 1. Dengan Instagram tadi Tina Ajah dengan isi cinta menurutku adalah ketika cinta itu ditunjukkan hanya untuk Allah semata yang Maha Kuasa. Tidak ada cinta yang lebih baik dan benar kecuali cinta hanya kepada Allah. Pepatah mengatakan ketika hambanya berharap kepada selain Allah atau manusia, kecewa pasti yang akan dia dapat. Jadi cinta dan berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu untuk pemenang pertama adalah Tina Ajah. Selamat untuk Tina Ajah. Nanti akan di DM oleh official Ashabul Jannah ya. Ada nggak Tina Ajah di sini? Kalau ada boleh open mic. Oke. Untuk yang kedua itu ada dengan isi menurutku cinta adalah sesuatu yang bukan hanya diucapkan tapi juga harus dengan pembuktian, karena cinta sesungguhnya itu butuh cincin di jari,
manis, bukan hanya janji manis. B.J. Habibie berkata, cinta sejati itu memandang kelemahan, lalu dijadikan kelebihan untuk saling mencintai. Oke, untuk pemenang kedua adalah Wenita 017. Wenita 017. Ada Wenita di sini. Oh iya, tadi yang bertanya kalau nggak salah Wenita ya. Wenita ya. Oke. Selamat ya. Tadi yang kebetulan dia yang bertanya, dia menang ya. Jadi untuk nanti bakal di DM ya oleh official Ashabul Jannah. Jadi untuk pemenangnya tadi itu adalah Tina Aja dan juga Wenita 017. Selamat untuk dua pemenang. Nanti ditunggu aja, nanti bakal di DM oleh official Ashabul Jannah ya. Selamat untuk para pemenang. Kita langsung aja. Ini dari saya ya. Untuk penutup dari saya adalah Allah tidak akan memberikan, tidak akan merubah kita jika kita tidak mau berubah kayak gitu. Dan juga sebagai manusia, sebagai seorang remaja, kita harus merubah diri, tugas kita adalah merubah diri, memperbaiki diri. Dikarenakan jodoh adalah cerminan dari kita diri sendiri. Jadi ketika jodoh kita adalah orang yang benar, orang yang baik, maka jodoh kita pun akan baik. Oke, terima kasih untuk semua peserta kajian hari ini. Semoga kita bisa bertemu di kajian selanjutnya ya. Oke, kita ucapkan hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Baik. Terima kasih ya teman-teman semua. Sukses selalu. Terima kasih Pak Asep. Terima kasih Pak Asep, terima kasih untuk kalian semua. Saya Rehan sebagai moderator dan sekaligus pembawa acara kajian kali ini. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Pak Asep. Terima kasih para peserta kali ini. Sama-sama. Terima kasih Bapak. Sama-sama, sukses selalu. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di acara kajian selanjutnya.